Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Dan kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir atau mengunjungi channel YouTube saya, yaitu channel Lintang Brava, di mana pada channel ini berisi tentang video-video pembelajaran untuk mata pelajaran geografi, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12 SMA. Dan kalian bisa subscribe ya, dan juga like-nya apabila video-video pembelajaran ini membantu kalian dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pada hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ataupun sharing sebuah materi ya. Dan materi ini adalah materi kelas 12 yang tentunya tidak asing untuk kalian. Apa aja materinya? Nah, materi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang materi negara maju dan negara berkembang. Seperti apa negara maju, seperti apa negara berkembang ya. Dan tentunya kalian semuanya sudah tahu bagaimana gerakan atau proses-proses dari negara maju dan negara berkembang. Namun sebelumnya kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah berdirinya atau munculnya yang namanya konsep negara maju dan negara berkembang. Mengingat bahwa yang namanya Deklarasi Human of Right ya, bahwa setiap negara atau setiap orang mempunyai hak asasi yang sama ya. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke materi ini, saya mengucapkan mohon maaf ya, apabila di dalam video ini ada suara-suara asing yang masuk ke dalam video ini, karena kebetulan saya dalam proses pengambilan gambarnya itu berada di luar ya. Baik, langsung saja untuk pengisi atau kita pelajari hari ini, yaitu tentang negara maju dan negara berkembang yang sudah saya katakan tadi. Untuk mengetahui negara maju dan negara berkembang ini kita harus mengetahui konsep atau bagaimana munculnya konsep negara maju, negara berkembang. Ya, baik, kita lihat di sini tentang yang namanya konsep negara maju dan negara berkembang. Pada mulanya pada abad ke-16, keadaan masyarakat di seluruh dunia, keadaan ekonominya relatif sama, ya, tidak ada yang terbelakang. Ya, namun pada abad ke-17 muncul yang namanya revolusi industri di Inggris yang disusul Prancis dan Jerman, membuat Eropa maju ya, sangat cepat meninggalkan kawasan lainnya. Dan juga pada abad 18 adanya imperialisme, dan tentunya yang namanya imperialisme akan diikuti oleh kolonialisme ya kan. Jadi yang namanya kegiatan imperialisme akan diikuti oleh imperialisme yang mempertegas dominasi bangsa Eropa terhadap bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya, sehingga di sini dengan adanya imperialisme dan kolonialisme juga yang membuat efek berkepanjangan, adanya menimbulkan atau adanya efek perang dingin atau perang dunia kedua, serta adanya revolusi industri di negara-negara Eropa. Nah, dengan adanya namanya perang dingin atau perang dunia, baik sebenarnya perang dunia pertama atau perang dunia kedua, muncullah sebuah konsep blok negara. Nah, jadi dengan adanya efek perang dunia 1 dan perang dunia kedua ini muncul efek terbentuklah sebuah blok-blok negara. Nah, apa saja blok-blok negara itu bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini. Nah, di situ ada yang namanya muncul 3 blok negara ya. Yang pertama ada namanya negara dunia pertama ya. Negara dunia pertama itu yang diberi warna hijau, bisa kalian lihat itu ya. Negara-negara yang berwarna hijau. Kemudian ada negara dunia kedua nah, yang berwarna kuning. Ya, bisa kalian lihat pada gambar di sini berwarna kuning, dan juga ada negara dunia ketiga yang berwarna merah. Ya, bisa kalian lihat di situ ada berwarna hijau, itu merupakan negara dunia pertama, negara dunia kedua yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna merah adalah negara dunia ketiga. Apa sih negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga? Bisa kita lihat masing-masing di sini. Baik, kita lihat pertama dulu. Ya, jadi kita lihat akan di sini yang namanya negara dunia pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang pertama adalah negara dunia pertama. Nah, negara dunia pertama ini dapat dikatakan sebagai negara blok barat. Ya, yaitu adalah salah satu kubu besar, yaitu terbentuk saat akhir Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara yang termasuk blok barat atau negara dunia pertama merupakan negara-negara yang mempunyai paham kapitalis ya, atau mempunyai aliran kapitalisme
Nah, contoh-contoh negaranya ini biasanya merupakan negara-negara yang berada di daerah Eropa dan Amerika. Ya, salah satu contohnya adalah negara Amerika Serikat atau USA. Nah, itu adalah salah satu contoh dari negara dunia pertama. Ya, ada Eropa, ya, kemudian ada Amerika. Nah, itu adalah salah satu negara dunia pertama. Kemudian yang kedua adalah negara dunia kedua, ya, atau dikatakan sebagai negara blok timur. Nah, yang di sini dikatakan bahwa negara dunia kedua yaitu kubu yang beraliran komunis sosialis, ya, di mana dalam blok ini dipimpin oleh Uni Soviet, ya, yang didukung oleh negara-negara Eropa Tengah dan juga negara Eropa bagian timur seperti Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Albania. Jadi negara-negara dunia ini merupakan negara blok timur, ya, yang mempunyai paham atau aliran komunis atau sosialis, begitu. Itu yang dikatakan negara dunia kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah negara dunia ketiga. Ya, di mana negara dunia ketiga adalah negara-negara yang tidak berpihak pada kedua kubu besar tersebut. Jadi negara dunia ketiga ini tidak berpihak pada negara dunia pertama ataupun negara dunia kedua, yaitu non-blok, ya, sifatnya netral. Di mana negara dunia ketiga ini biasanya adalah negara-negara bekas jajahan atau bekas kolonialisme yang umumnya terdiri dari negara-negara yang sedang berkembang, ya. Contohnya seperti Brasil, Indonesia, ya, negara-negara di Asia Tenggara, lah, India, dan itu adalah negara-negara dunia ketiga. Bisa kalian lihat di contohnya di situ. Ya, itu adalah yang namanya konsep sebuah negara. Jadi pada dasarnya yang namanya negara maju, negara berkembang timbul akibat dari efek perang dunia, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Nah, dengan adanya namanya perang dunia kedua itulah timbul yang namanya, ya, golongan tiga negara. Ya, yaitu adalah negara dunia pertama atau negara blok barat, nah, dan dikatakan sebagai negara maju. Kemudian yang kedua adalah negara dunia kedua atau blok timur yang dikatakan sebagai negara maju juga. Dan yang ketiga adalah negara dunia ketiga, ya, yang dimana merupakan negara-negara yang tidak memihak atau non blok dan merupakan negara-negara berkembang, ya, begitu. Itu tentang konsep negara. Kemudian kita lihat di sini ada namanya tahap perkembangan negara. Ya, jadi sebuah negara itu akan berkembang, ya, berkembang sesuai dengan tahapannya. Ya, kadangkala yang namanya negara berkembang bisa secara bertahap satu persatu atau bisa meloncat. Nah, tergantung dari kemajuan setiap negara itu. Nah, yang pertama, ya, tahap yang pertama adalah tahap negara the traditional society atau masyarakat tradisional, dan dimana pada masyarakat tradisional ini, ya, fungsi-fungsi dari sebuah negara itu masih sederhana, ya, dan kemudian dalam pengelolaan sumber daya alamnya ini masih mengelola bahan mentah atau menghasilkan produk bahan mentah. Itu adalah yang namanya the traditional society. Kemudian yang kedua adalah the precondition for take off. Ya, di sini negara tersebut sudah mengalami atau masa peralihan, ya, masa peralihan untuk menuju tinggal landas, karena take off itu sendiri adalah tinggal landas, ya. Kemudian yang ketiga adalah take off atau tinggal landas. Dari masa peralihan ini akan menjadi masa antara negara-negara yang take off, ya. Take off itu adalah tinggal landas. Jadi sudah bergerak, ya, bergerak menuju tingkat yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah the drive to maturity atau negara bergerak dalam kematangan atau peremajaan. Nah, di sini dia sudah mempunyai teknologi yang modern. Nah, kemudian yang kelima adalah the age of high mass consumption. Nah, artinya di sini negara dengan konsumsi massal atau konsumsi tinggi. Nah, ini adalah negara-negara yang sudah maju, biasanya bergerak di bidang industri dan jasa. Itu tentang yang namanya tahap perkembangan negara. Kemudian kita bisa juga melihat di sini tentang yang namanya indikator negara-negara maju dan negara berkembang. Nah, apa saja indikator negara-negara maju dan negara berkembang ini? Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, ya, kita bisa melihat dikatakan sebagai negara maju atau negara berkembang dapat kita lihat dari pendekatan per kapitanya, ya.
Gross National Product atau GNP, ya, pendapatan per kapita. Ini merupakan salah satu indikator Human Development Index, ya, HDI. Nah, itu merupakan indikator kita bisa melihatnya. Ya, dikatakan yang namanya negara maju apabila pendapatan per kapitanya itu tinggi, ya. Sedangkan pendapatan per kapitanya rendah atau menengah itu dikatakan negara berkembang, begitu. Kemudian yang kedua, ya, itu bisa kita lihat dari struktur mata pencahariannya. Ya, bagaimana negara maju, bagaimana negara berkembang dilihat dari struktur mata pencahariannya. Rata-rata negara-negara berkembang itu mempunyai mata pencaharian di sektor agraris, ya, baik dari pertanian, peternakan maupun dari segi kelautan. Jadi yang namanya negara berkembang itu mempunyai ciri khas, yaitu struktur mata pencahariannya rata-rata di bidang agraris. Sedangkan di negara maju, ya, struktur mata pencahariannya rata-rata bergerak di bidang industri dan jasa, ya. Jadi itu indikator negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu adalah angka harapan hidup. Ya, jadi di sini angka harapan hidup ini hubungannya dengan kesehatan dari setiap negara, ya, tingkat kesehatan, tingkat kualitas penduduk, ya. Negara maju akan mempunyai angka harapan hidup yang tinggi, jadi mempunyai kesempatan hidup atau mempunyai tingkat fasilitas kesehatan yang memadai sehingga angka harapan hidupnya itu tinggi. Ya, itu negara maju. Berbeda dengan negara berkembang, ya. Negara berkembang mempunyai angka harapan hidup yang rendah, ya. Mengapa? Karena tingkat kualitas kesehatan yang belum memadai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah indikator penguasaan iptek. Ya, di sini atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa melihat dari tingkat kualitas pendidikan di suatu negara, ya. Jadi kalau dikatakan sebagai negara maju apabila mempunyai penguasaan iptek itu yang tinggi, ya, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari atau dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya itu menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi yang memadai, teknologi yang mumpuni. Itu negara maju. Kemudian di negara berkembang, yaitu penguasaan iptek itu masih kurang, masih belum bisa memanfaatkan teknologi-teknologi secara maksimal. Mungkin ilmu pengetahuannya ya itu masih bisa, ya, tetapi dalam pemanfaatan teknologi itu belum maksimal. Itu di negara berkembang. Kemudian yang kelima yaitu tingkat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, di sini di dalam negara berkembang, ya, tingkat kualitas SDM-nya masih rendah. Mengapa? Seperti tadi dalam penguasaan ipteknya, ilmu pengetahuan yang masih rendah atau belum memadai dan tingkat teknologinya yang belum maksimal menyebabkan sumber daya manusianya atau tingkat kualitas sumber dayanya manusia itu masih rendah. Ya, berbeda pada negara maju. Nah, negara maju di sini mempunyai tingkat kualitas sumber daya manusia yang sudah maksimal, yang sudah mumpuni. Nah, itu adalah salah satu indikator atau kita bisa melihat, ya, bisa melihat sebuah negara dilihat dari indikator-indikator apakah negara tersebut negara maju atau negara berkembang. Nah, itu aja materi dari saya, ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan like pada video pembelajaran kali ini apabila video-video pembelajaran kali ini membantu kalian dalam proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, apabila kalian masih kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tinggalkan komentar atau melalui media sosmed lainnya, ya. Dan gunakanlah media sosial sesuai kebutuhan dan kebijaksanaan masing-masing. Jangan lupa jangan gunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak baik. Itu aja dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.